Halo, selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Mutia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang rencana anggaran biaya atau RAB. Jadi, di dalam kelas ini, kita ada 6 pertemuan. Satu pertemuan itu berdurasi selama 2 jam. Nah, 1 jam pertama itu akan online, yang nantinya teman-teman akan lihat itu di YouTube ya. Di dalam satu pertemuan itu nantinya tiap 15 menit sekali atau satu topik, setelah satu topik itu aku akan memberikan 1 menit untuk kalian bertanya di kolom komentar di YouTube. Nah, nanti 1 jam berikutnya kita akan mengadakan online Zoom. Jadi langsung ya, tatap muka lewat Zoom. Nah, nanti pertemuan yang kedua itu teman-teman bisa langsung bertanya kalau ada yang mau ditanyakan, langsung raise hand atau enggak open mic kayak gitu. Nah, sebelum mulai itu aku perkenalan tadi sedikit dulu, nama aku Mutia Hanun Nufaira Akbar, biasa dipanggil Mutia. Saat ini bekerja sebagai quantity surveyor atau estimator di salah satu perusahaan multinasional di Jakarta Selatan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau jadi IS atau estimator, basicnya itu adalah harus bisa hitung RAB. Di dalam RAB nanti kita akan belajar tentang cara menentukan harga satuan dan cara menghitung quantity dari semua struktur dan arsitektur. Karena biasanya kalau kontraktor sipil itu dia hanya menghitung struktur dan arsitekturnya aja. Biasanya kalau misalkan MEP itu ada di kontraktor MEP, jadi bukan di kontraktor sipil, gitu ya. Saya lulusan dari S1-nya PNJ, S2-nya di UI. UI itu saya ambilnya manajemen proyek. Jadi teman-teman kalau mau ada sharing atau tanya-tanya tentang manajemen proyek juga boleh ngobrol di Discord, gitu. Kita punya grup di Discord, dipergunakan untuk tanya jawab. Oke, selanjutnya udah perkenalan. Aku mau lanjutin cara baca file yang udah diupload di Premium Batch 8 ini. Jadi di dalam Discord itu nanti kalian akan di-share link dan juga eh, link untuk kelas dan link untuk materi. Materinya ini akan berbentuk seperti ini. Ini cara bacanya adalah pertemuan pertama, sesi pertama menjelaskan tentang introduction di kelas RAB Premium. Yang kedua, ini pertemuan pertama, sesi kedua, membahas tentang rencana kerja dan syarat. Nah, kalau misalkan sesi 1, 2, 1, 2 ini, yang seperti tadi aku bilang, sesi pertama itu bentuknya online ya, online di YouTube, streaming YouTube. Nanti di setiap sesi kedua baru kita adakan pertemuan Zoom meeting seperti ini. Teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyain pas sesi 1 nih nggak ngerti bahasnya apa aja sih, kok kayak nggak mudeng gitu ya. Nah, boleh ditanyain nanti di saat sesi kedua. Di sini ada sampai 5. Ini tuh eh, 5 modul materi. Tapi nanti kita ada 6 ini ya, 6 pertemuan. Jadi ada satu modul yang kita bahasnya sampai 2 pertemuan kayak gitu. Terus di dalam sini juga ada eh, peraturan-peraturan. Ada peraturan beton bertulang. Ini tuh isinya tentang kaitan kait-kait untuk tulangan biasanya ya. Terus ada permen PUPR. Permen PUPR ini isinya koefisien untuk satuan pekerjaan. Nanti akan aku jelaskan. Nah, terus aku tuh biasanya eh, akan memberikan satu materi tambahan. Bukan aku, sorry, kalian. Kalian boleh request materi tambahan. Misalkan ini batch sebelumnya mereka minta ada pondasi turap, perhitungan pondasi turap. Karena di perhitungan ini kita nggak ada pondasi turap. Makanya mereka minta pondasi turap.
Nah, kalau batch 8 ini nanti kalau kalian mau minta dihitungin struktur lain yang belum kita bahas, boleh banget nanti di chat di grup Discord gitu ya. Seminggu sebelum pembahasan ini. Ini biasanya pembahasannya di minggu-minggu terakhir. Kalau kita udah selesai bahas semua materi. Selanjutnya, ini nanti teman-teman akan aku berikan Excel. Excel ini di dalamnya itu berisi hitungan ya. Hitungan yang akan kita pakai selama satu batch ini atau 6 pertemuan. Gitu. Jadi teman-teman boleh dicek Excel-nya. Oke, tanpa berlama-lama, kita lanjut ke pembahasan yang pertama ya. Jadi di kelas rencana anggaran biaya atau rancangan anggaran biaya itu kita akan membahas pertama introduction, yang kedua galian tanah, terus perhitungan struktur beton, struktur baja, perhitungan arsitektur, dan yang terakhir adalah rekap harga dan membuat kurva S. Jadi ini chapternya sudah dibuat dari yang paling dasar dulu, baru nanti ke perincinya gitu ya. Yang paling dasar ada introduction, terus galian tanah. Nah, kenapa dibuatnya galian tanah, terus beton, baja gitu ya? Karena kita akan membahas dari bawah bangunan banget, dari bawah bangunan itu kan dari tanah ya, dari galian kayak gitu. Dari galian terus naik ke atas, ada struktur betonnya, ada struktur baja juga. Setelah struktur-struktur ini sudah berdiri, kita akan lanjut ke arsitekturnya. Itu kan sama juga kayak kalau kita bangun bangunan sesungguhnya gitu ya. Pasti pertama kita akan menggali dulu, terus kita bikin struktur bawahnya, ada fondasi, ada roof, gitu. Terus ke atas nanti ada kolom, balok, bisa berupa beton ataupun baja. Setelah strukturnya sudah lengkap semua, baru kita naik ke perhitungan arsitektur atau pekerjaan arsitektur. Pekerjaan arsitektur itu berupa dinding, terus plafon, keramik, atap, kayak gitu. Terus yang terakhir, nanti ada pekerjaan akhir ya. Terus nanti setelah perhitungan ini sudah selesai, kita akan merekap harga dan membuat kurva S-nya. Oke, aku mulai dari definisi dan fungsinya dulu. Jadi, rencana anggaran biaya atau RAB ini adalah suatu perhitungan estimasi terkait berapa banyak biaya yang diperlukan untuk bahan baku, upah, dan anggaran tambahan lainnya dalam membuat suatu proyek. Proyeknya bisa proyek gedung, proyek rumah, jalan, kayak gitu, atau drainase, itu disebut proyek. Terus fungsi RAB itu apa aja sih? Yang pertama, mengetahui berapa besar rencana biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan sebelum kegiatan dilaksanakan. Yang kedua, mengetahui jumlah atau volume kebutuhan tenaga kerja, bahan, dan alat yang diperlukan. Terus sebagai pedoman pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan. Nah, kalau misalkan kita udah punya RAB, saat pelaksanaan itu udah ada pedomannya. Jadi kita nggak beli bahan-bahan yang nggak dibutuhkan. Yang terakhir adalah sebagai salah satu persyaratan dalam dokumen proposal usulan pelaksanaan kegiatan. Jadi kalau teman-teman ikut tender, hal yang pasti harus disubmit itu salah satunya adalah RAB. Karena RAB itu kan fungsinya untuk mengetahui anggaran ya, anggaran biaya. Nah, mungkin teman-teman mau mengajukan tender tanpa memberitahu berapa banyak anggaran yang dibutuhkan. Gitu. Terus penyusunan RAB. Penyusunan RAB itu butuh tiga minimal dokumen. Yang pertama ada gambar desain, terus rencana kerja dan syarat, yang terakhir daftar harga material, serta ongkos upah tenaga yang berlaku pada daerah atau lokasi yang akan dibangun. Nah, untuk diagram alur penyusunan RAB itu, yang pertama, teman-teman harus punya ini ya, harga satuan, bahan, dan harga upah. Kalau udah punya itu, baru nanti kita akan lanjut ke analisa pekerjaan.
analisa pekerjaan di Indonesia itu ada 3, teman-teman. Ada BOW, SNI, sama AHSP. Nanti kita akan nge-breakdown satu-satu perbedaannya apa. Tuh. Terus kalau misalkan udah masuk ke analisa pekerjaan, si harga bahan dan harga upah ini nanti akan jadi namanya harga satuan pekerjaan. Contohnya, pekerjaan galian. Kita harus punya harga satuan bahan sama upahnya. Galian itu kan bahannya nggak ada ya. Yang ada itu adalah upah. Jadi si kalau pekerjaan galian itu upahnya untuk tenaga kerja berupa mandor sama tukang. Habis itu di analisa pekerjaan ada koefisiennya. Nanti finalnya adalah harga satuan pekerjaan. Berapa sih harga 1 meter kubik dari galian itu? Itu namanya harga satuan pekerjaan. Terus nanti kalau udah dapat harga satuan pekerjaannya, dikalikan dengan volume pekerjaan. Misalkan volume pekerjaan galian itu 50 meter kubik. Dikalikan dengan harga satuannya. Harga satuan 1 meter kubiknya ambil contoh 30.000. Jadi 50 kali 30. Dapatlah si harga finalnya atau RAB-nya. Kayak gitu. Nah, ini adalah contoh untuk harga satuan upah. Harga satuan upah itu adalah harga yang harus dibayar untuk pengadaan tenaga untuk melaksanakan bangunan. Nah, jadi kalau di RAB atau AHSP, itu kita ada namanya tenaga berupa pekerja, mandor, dan tukang. Nanti di slide berikutnya aku akan ngejelasin perbedaannya itu apa aja. Biasanya satuannya itu adalah hari. Nah, jadi satu hari itu dibayarnya berapa? Misalkan 25.000, 37.000, 38.000, kayak gitu. Nah, harga satuan ini beda-beda tiap eh, tahun dan juga tiap daerah. Jadi kalau misalkan bangunnya di Jakarta, ya berarti harus harga Jakarta, jangan pakai harga Bandung. Kayak gitu. Dan tahunnya juga disesuaikan. Nggak mungkin tahun 2024 itu sama harganya dengan 2020. Karena kan setiap tahun kita ada inflasi gitu ya, kenaikan harga. Jadi eh, harga-harga ini harus selalu diupdate tiap tahun. Terus harga satuan bahan. Harga satuan bahan adalah harga yang harus dibayar untuk membeli per satuan jenis bahan bangunan. Contohnya di sini ada batu belah. Terus kita juga harus tahu satuannya itu apa. Karena satuannya itu menentukan harganya juga. Kalau misalkan meter kubik, dia 117.000. Nah, kalau misalkan portland semen, kilogramnya 800 perak. Tapi kalau udah dijadiin sak, berarti kan harganya beda. Satu sak itu ada yang 40, ada yang 50 kilo. Berarti harga satuannya 800 dikalikan 40 atau 50. Gitu. Jadi harga satuannya itu disesuaikan dengan satuannya si bahan tersebut. Nah, ini adalah tenaga kerja. Jadi, tenaga kerja itu ada pekerja, tukang, sama mandor. Yang pertama, bedanya itu pekerja, dia punya keterampilan umum. Nah, dia tuh nggak butuh keterampilan khusus. Jadi, dia tugasnya itu membantu tukang. Contohnya kayak mengangkut bahan, terus bersih-bersihin lokasi. Nah, makanya si pekerja ini dia upahnya lebih rendah dibandingkan tukang karena tugasnya lebih umum gitu ya. Dia nggak punya spesifikasi bisa ngerjain apa. Terus yang kedua ada si tukang. Tukang ini dia punya keterampilan khusus. Makanya tadi teman-teman kalau lihat di harga upah itu ada tukang kayu, tukang besi, tukang batu. Itu kan di belakang tukang tuh ada kata-kata ini ya, eh, kayu, batu, kayak gitu, penunjangnya. Itu adalah keterampilan khususnya mereka. Nah, tanggung jawabnya itu melakukan pekerjaan yang memerlukan keahlian dan presisi tinggi. Makanya dia upahnya lebih tinggi daripada pekerja. Selanjutnya, yang paling tinggi itu ada mandor. Nah, mandor ini punya pengalaman dan pengetahuan manajerial dalam proyek konstruksi. Jadi, teman-teman kalau eh, kenal istilah mandor, pasti dia itu
yang mengatur ya, mengatur, mengkoordinat, mengkoordinasi si tukang-tukang yang dia bawahi, tukang dan pekerja yang dia bawahi. Makanya upahnya juga lebih tinggi daripada tukang sama pekerja karena tanggung jawabnya lebih besar. Oke, sampai sini apakah ada yang mau tanya? Oke, tadi tuh sesi pertanyaannya guys. Kalau misalkan kalian ada yang mau tanyain, tadi boleh taruh di komentar. Tapi kalau misalkan ada yang mau tanyain sebelum atau sesudah video tadi, nggak apa-apa. Lanjutin aja di kolom komentar. Oke, selanjutnya kita akan membahas analisa harga satuan RAB. Nah, tadi kan analisa harga satuannya itu ada tiga ya. Yang pertama ada BOW, SNI, sama AHSP. Nah, si BOW ini dia itu berasal dari penelitian zaman Belanda dahulu. Jadi, semua pekerjaannya itu masih pakai alat konvensional. Untuk sekarang, si analisa BOW ini udah jarang banget digunain karena alatnya konvensional pasti biayanya akan lebih besar gitu, pembengkakan biaya pada koefisien harga. Terus yang kedua yang sering teman-teman dengar juga pasti ada namanya SNI atau Standar Nasional Indonesia. Prinsip perhitungannya itu sama kayak BOW, namun bedanya itu di nilai koefisien bahan dan upah tenaga kerja. Perhitungan indeks bahannya itu telah ditambahkan toleransi sebesar 15% sampai 20%, di mana di dalamnya termasuk angka susut. Jadi sebenarnya kurang lebih sama kayak si BOW, cuma dia tuh udah ditambahin sama toleransi sebesar 15 sampai 20%. Apa sih maksudnya nilai toleransi? Nilai toleransi itu kayak nilai safety factor gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh ngecat 1 meter kubik itu, misalkan 1 ember gitu ya, 1 ember buat 1 kamar gitu. Nah, itu tuh nggak bisa ngepas gitu loh teman-teman, eh apa ya, bahan yang kalian beli. Jadi harus ada eh, jaga-jaganya. In case ternyata catnya tumpah pas lagi ngecat gitu ya, atau catnya keenceran jadi nggak bisa dipakai. Nah, itu masuknya ke safety factor, ditambahin 15 sampai 20%. Nah, terus yang terakhir yang biasa kita pakai atau yang akan kita pakai itu namanya analisa harga satuan pekerjaan atau AHSP. Nah, AHSP ini dikeluarin sama bidang cipta karya. Bidang cipta karya itu maksudnya untuk bangunan ya, untuk bangunan gedung gitu. Kalau misalkan jalan raya, jalan tol itu bidangnya bidang jalan. Kalau misalkan drainase, bidangnya beda lagi, bukan cipta karya. Jadi cipta karya ini khusus untuk bangunan gedung, gedung, rumah, kayak gitu. Nah, si AHSP ini udah menetapkan indeks tenaga kerja di dalam harganya. Ada alat bantunya juga. Jadi di AHSP itu dia ada 2 kategori, ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsungnya itu berupa tenaga kerja, bahan, alat, itu masuknya adalah biaya langsung. Terus di dalamnya juga ada upah, transportasi, harga alat, bunga bank.
Itu masuknya ke biaya langsung juga. Nah, sedangkan biaya yang tidak langsung itu contohnya adalah biaya umum atau keuntungan. Jadi keuntungan yang di AHSP itu berkisar 10-15%. Nanti teman-teman bisa lihat di Excel AHSP kita ya, untuk contohnya. Oke, jadi nanti biaya langsung dan biaya tidak langsung ini ditambahin. Hasilnya adalah harga satuan pekerjaan, si AHSP. Ini adalah sedikit perbandingan untuk BOW, SNI, dan AHSP. Jadi kalau si BOW ini, dia alatnya tadi konvensional ya, pakainya gergaji, cangkul, kayak gitu. Nah, sama tuh kayak si SNI, nggak beda jauh. Nah, tapi kalau misalkan udah pakai AHSP, AHSP itu ada alat bantunya. Kalau gergaji itu kan berarti kita di alat modernnya ini ya, pemotong kayu yang pakai mesin itu. Terus dia juga ada molen, ada pump dan ready mix kayak gitu. Jadi alat-alatnya itu udah lebih modern. Selanjutnya jam kerja. Nah, kalau BAU sama SNI itu si jam kerjanya 1 hari buat si BAU, tapi nggak dijelasin 1 harinya itu berapa jam kerja. Bisa aja ternyata dia lembur atau bisa aja dia cuma kerja 5 jam. Nah, itu tuh nggak dijelasin di BAU. Makanya kita udah nggak pakai si BAU ini. Sedangkan kalau di SNI, dia jam kerja efektifnya itu 5 jam 1 hari. Si AHSP dia 8 jam, yaitu 7 jam kerja ditambah 1 jam istirahat. Terus satuannya juga berbeda nih. Bedanya kalau yang SIBO pakainya satuan lama atau sak. Sedangkan kalau SNI sama AHSP, dia itu pakainya kilogram. Jadi udah nggak pakai sak lagi. Terus untuk koefisien harga peralatan, SIBO ini nggak punya koefisien harga peralatan. Jadi cuma kira-kira aja. Sedangkan kalau SNI dia itu ada koefisiennya, tapi perhitungannya dari kombinasi buku alat berat yang dikeluarkan oleh Departemen PU tahun 1982. Nah, karena udah dikeluarin lama banget dan nggak diupdate gitu tuh, jadi nggak terbarukan gitu si koefisien harga peralatannya ini. Padahal kan peralatan itu eh, seiring bertambahnya waktu, seiring bertambahnya tahun, itu kan selalu develop alat-alat baru ya. Dan pastinya eh, kecepatan alatnya itu, kecepatan alatnya bekerja juga pasti beda-beda dari tahun ke tahun. Nah, sedangkan si AHSP, dia itu punya indeks untuk menghitung pemakaian alat beratnya. Entah itu milik sewa ataupun milik pribadi. Jadi kalau misalkan kita alatnya sewa, itu harganya pasti berbeda dengan kalau milik pribadi. Oke, nah yang lain-lain juga, misalkan si BAU ini dia nggak punya perhitungan untuk rangka baja ringan. Kalau SNI, dia ada toleransi indeks bahannya tadi 15-20%. Kalau si AHSP, dia punya perhitungan profit hingga 15%. 10-15%. Tuh. Nah, ini contoh perbandingan eh, perhitungan analisa harga satuannya. Kalau yang BOW, nih teman-teman bisa lihat, dia tuh koefisiennya gede ya. Tukangnya 1, terus kepala tukang 0,1, pekerjanya 6, mandornya 0,3 koefisiennya. Nah, berbeda banget sama si SNI dan juga AHSP. Ini 0,275, 0,275. Oh. Terus yang tadi udah dibilang juga satuannya berbeda. Kalau misalkan si bau sama SNI, dia meter kubik untuk rikil sama pasir pasang. Sedangkan kalau di AHSP, dia satuannya adalah kilogram. Nah, tadi ngomongin koefisien, emang koefisien itu apa sih? Jadi kalau koefisien itu ada 3, koefisien tenaga kerja, bahan atau material, dan alat. Nah, kalau koefisien tenaga kerja itu adalah banyaknya volume pekerjaan
yang mampu dikerjakan atau diselesaikan oleh seorang tenaga kerja dalam satu satuan waktu tertentu. Satuan yang digunakan adalah hari orang kerja atau HOK. Jadi pakainya 7 jam atau 8 jam kerja sesuai dengan AHSP tadi. Kalau AHSP tadi berarti 8 jam kerja ya, 1 jam kerjanya itu untuk istirahat. Kalau misalkan koefisien bahan hal material itu adalah banyaknya jumlah atau jumlah bahan atau material yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu satuan pengukuran pekerjaan. Satuan yang digunakan adalah satuan pengukuran bahan tersebut. Jadi misalnya gini, uh, pekerjaan ini nih, pekerjaan konstruksi beton. Dia punya koefisien ini kan. Nah, ada koefisien bahan, koefisien tukang, tenaga atau tenaga kerja, terus ada alatnya juga. Nah, tapi di sini nggak ada alat. Jadi nggak semua pekerjaan itu punya tiga komponen tersebut. Koefisien tenaga kerja, bahan material, sama alat. Tergantung pekerjaannya. Kalau misalkan emang nggak pakai alat, berarti nggak usah pakai alatnya. Atau ternyata nggak perlu pakai bahan. Emang ada pekerjaan yang nggak pakai bahan. Nah, itu contohnya pekerjaan galian tanah. Pekerjaan galian tanah kan dia nggak pakai bahan kayak kerikil, pasir pasang kayak gitu kan. Dia cuma butuh apa? Pekerja, tenaga kerja, sama alat. Alatnya berupa cangkul. Nah, jadi semua pekerjaannya itu eh, semua koefisien pekerja atau semua koefisien itu dilihat dari pekerjaannya juga, pekerjaan di lapangan, gimana cara dikerjakannya di lapangan. Sedangkan kalau koefisien alat adalah banyaknya volume pekerjaan yang mampu dihasilkan oleh suatu peralatan dalam satu satuan waktu tertentu. Satuan yang digunakan adalah jam atau hari untuk peralatan besar atau berat. Sedangkan untuk peralatan bantu dinyatakan dalam satuan buah atau set. Jadi kalau misalkan peralatan yang besar-besar tuh kayak molen gitu, tuh satuannya jam atau hari. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ke contoh soal. Jadi, di sini ada kalian harus menentukan koefisien dari galian tanah dengan tenaga manusia. Seberapa banyak yang dapat diperoleh dari sebidang cangkul dalam hal ini adalah satuan meter kubik. Jadi maksudnya meter kubik itu adalah 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. 1 meter panjang, 1 meter lebar, dan kedalamannya 1 meter. Terus di dalam perhitungan itu kita akan bagi ke dalam 3 tahap ya, produktivitas, analisa harga, sama koefisien. Nah, yang pertama produktivitasnya dulu. Jadi asumsi volume yang diperoleh dari sebidang cangkul itu adalah 200 kali 200. Dengan ketebalan tanah yang bisa diangkat adalah 45 mm. Jadi di dalam 1 meter kubik ini kita kan akan mencangkul nih. Mencangkul. Nah, si cangkulnya ini dia bisa nyangkul sebanyak
200 kali 200 kali 45 sekali cangkul. Jadi dalam sebidang cangkul akan diperoleh 0,0018 meter kubik. Terus berapa kali tukang gali harus mencangkul untuk memperoleh 1 meter kubik? Berarti 1 meter kubik ini dibagi sama volume sebidang cangkul tadi kan, 0,0018 meter kubik. Didapatlah 556 kali mencangkul. Terus misalkan tanahnya ini tanah keras, jadi 1 kali mencangkul dan membuang tanah itu butuh 1 menit. Jadi kalau misalkan 556 kali, berarti kan 556 menit. Nah, kita konversiin ke jam. Berarti 9,26 jam seorang tukang gali harus mencangkul 1 meter kubik tanah. Terus analisa harganya. Nah, si analisa anggaplah si upah tukang gali ini 70.000 per OH atau hari dalam standar kerja. Maka kita bisa konversiin ke dalam hari. 70.000 dibagi 9,26. Jadi 7.650 OH per jam. Nah, standar kerjanya 7 jam. Berarti 7.650 dikali 7. Dapatlah 52.920 AH. Terus, koefisiennya gimana? Nah, berarti kan kita udah dapet nih standar kerjanya dia itu 52.000 berarti. Itu dibagi sama 70.000. Dapatlah 0,756. Nah, sementara analisa SNI adalah 0,75. Terus kalau untuk pengawas dan mandor biasanya dibagi 30 pekerja. Artinya setiap mandor atau pengawas mengawasi setidaknya 30 orang pekerja. Jadi satu mandor itu membawahi 30 orang. Maka akan diperoleh 0,75 dibagi 30. Hasilnya 0,025. Jadi si mandor itu koefisiennya lebih kecil ya, karena dia nggak butuh banyak-banyak. Nggak sebanyak sih tukangnya 0,75. Nah, dari sini teman-teman pasti rada bingung ya. Apakah semua pekerjaan harus dianalisa satu-satu kayak gini? Jawabannya enggak. Nah, karena di AHSP itu dia udah membantu kita menyediakan koefisien-koefisien ini. Caranya gimana? Mereka itu melakukan analisa sendiri. Misalkan pekerjaan galian tadi di lapangan itu kenapa bisa dapat satu galian 1 menit? Itu karena udah dipraktekkan langsung di lapangan. Jadi teman-teman untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya nggak perlu susah-susah buat menganalisa sendiri kayak gini. Itu ada di AHSP yang akan aku kasih juga. Udah ada di Excel. Tuh. Tapi kenapa sih Kak kita masih tetap harus belajar cara dapetin koefisien secara manual ini? Karena nggak semua pekerjaan itu ada di AHSP. Jadi kalau misalkan ada pekerjaan yang nggak ada, berarti kan kita harus menganalisa sendiri. Nah, kalau kita harus menganalisa sendiri, berarti kita harus paham dulu dasarnya seperti apa. Kayak gitu. Atau ternyata pekerjaan yang kalian lakukan di lapangan itu bisa lebih hemat gitu ya. Dalam artian 1 menit itu bisa buat 2 kali cangkul lah, Kak. Nah, berarti kan koefisiennya bisa kalian rombak sendiri sesuai dengan pekerja pekerja di lapangan proyek kalian masing-masing gitu. Oke, selanjutnya ini adalah koefisien dari pemasangan plafon dengan tenaga manusia. Plafonnya itu meter persegi ya, tadi kan meter kubik galian. Kalau meter persegi berarti hanya butuh panjang dan lebarnya aja. Nah, bahan yang dipakai itu gypsum board ukurannya 1,2 kali 2,4 meter dengan tebal 9 milimeter. Terus butuh paku skrup 5 cm. Nah, si paku skrup ini 1 kilogramnya isinya 250 pieces paku. Sedangkan kebutuhan yang kita pakai itu cuma 25 paku per meter persegi. Terus dia kasih tahu juga kalau pekerjanya itu butuh
45 menit pemasangan, di mana satu tukang membawahi dua pekerja dan satu kepala tukang atau satu mandor itu membawahi 10 tukang. Oke, tentukan koefisien bahan dan tenaganya. Yang pertama itu kita harus tahu si gipsumnya dulu, kebutuhan gipsumnya. Ini kan butuhnya 1 meter persegi ya, perhitungannya. Jadi 1 meter persegi dibagi sama ukuran si gipsumnya. 1 meter persegi dibagi 1,2 kali 2,4. Dia dapatlah 0,347 lembar. Jadi untuk 1 meter persegi plafon itu nggak sampai 1 lembar ya, cuma 0,3. Terus pakunya. Nah, pakunya itu kebutuhannya 25, tapi isinya 250. Berarti 25 bagi 250 ya, 0,1 kilogram. Lanjut, pekerja. Itu kan tadi udah nih koefisien bahannya udah selesai. Terus koefisien untuk tenaga kerjanya. Yang pertama pekerja. Dia bilang 1 meter persegi ini membutuhkan waktu 45 menit. Berarti 45 menit dibagi 7 jam bekerja. Sama dengan 0,1 OH. Terus karena si tukang kayu ini dia dibantuin sama dua pekerja, berarti tukang kayu 0,1. Si pekerja tadi kerja dibagi dua. Dapatlah 0,05 OH. Terus lanjut ke kepala tukang. Karena satu kepala tukang bawahi 10 tukang, berarti tukangnya dibagi 10 koefisiennya. Dapatlah 0,005 OH. Itu untuk koefisien bahan dan tenaga kerja oleh untuk pekerjaan plafon. Ada yang mau ditanyain? Oke, yang terakhir. Jadi kita akan mencoba untuk mencari tahu koefisien dari pemasangan bata merah dengan tenaga manusia. Nih, bahan-bahannya adalah bata merah ukuran 20 kali 10 kali 5, terus semen Portland, dan pasir pasang. Sedangkan pekerjanya itu butuh waktu 125 menit untuk membangun 1 meter persegi batu bata. Nah, satu tukang ini membawahi 3 pekerja dan satu kepala tukang membawahi 10 tukang. Tentukan koefisien bahan, buah, kilogram, dan meter kubiknya, beserta tenaganya. Jadi yang pertama bata merahnya dulu. Nah, bata merahnya itu kan kita mau membangun 1 meter persegi ya. 1 meter persegi berarti 1 meter kali 1 meter. 1 meter itu 100 cm, berarti
100 cm-nya dibagi 22 cm. Nah, coba ya kita lihat yang tadi. Nah, ini kan contohnya ya, ini adalah si batu bata nih, segini, satu kotak ini. Batu bata ke kanannya 1 meter, ke bawahnya 1 meter. Terus kita punya si bata merah ini. Bata merahnya panjangnya 20, terus tingginya 5 cm. Berarti kan untuk mengisi 1 meter panjang ini, 1 meter itu dibagi 20 ya. Tapi di sini kan ada eh, ininya, apa? Semennya yang sebagai nut atau sebagai pelekat gitu ya antar batu bata. Nah, pelekatnya ini biasanya 1 sampai 2 cm. Ini 1 cm kanan kiri, berarti kanan kiri 1 cm, 1 cm, 2 cm. Di 20 tambah 2. Nah, yang ke kanan berarti 1 meter dibagi 22. Sedangkan yang ke bawah itu 100 cm dibagi 7 cm. Atau 5 tambah 1 tambah 1. Gitu. Hasilnya adalah 65 buah. Jadi yang ke kanan 4,5, yang ke bawah 14,3. Nah, tapi kan kalau kita beli bata merah, nggak mungkin ada komanya kan, pasti satu kan. Jadi ini kita harus buletinnya ke atas. Jangan buletin ke bawah. Kalau buletin ke bawah nanti kurang siapa yang beli. Terus ada volume mortar yang tadi perekatnya itu. Volume mortarnya adalah volume total dinding dikurang volume bata. Jadi kita mau tahu nih volume si mortarnya ini berapa. Berarti kan totalan 1 meter persegi ini dikurang sama si volume batu bata tadi kan. 1 meter persegi dikali ketebalan dindingnya. 10 cm itu 0,1. Jadi semua yang kita hitung itu satuannya itu harus berupa meter persegi atau meter gitu ya. Nah, ini meter kubik. Berarti volume batanya 0,05 kali 0,1 kali 0,2. Ini batanya bata full ya, nggak pakai si mortar. Karena kan kita mau nyari tahu mortarnya aja. Dapatlah 0,001 meter kubik. Dikalikan dengan banyaknya, tadi 65 buah. Dapatlah 0,00065 meter kubik. Tinggal dikurang deh. Volume total dindingnya dikurang sama 0,065. Dapatlah 0,035 meter kubik. Terus lanjut lagi kita menghitung proporsi campurannya. Jadi kan tadi dibilang di sini eh, pakai analisa bata merah dengan tenaga manusia. Ini harusnya dengan campuran 1:3. Jadi 1 semen, terus pasirnya 3. Jadi kalau misalkan 1 sekop semen, berarti si pasirnya harus 3 sekop gitu. Untuk membuat si campuran mortar. Total volume mortarnya 0,035. Terus campuran semennya 1:3. Berarti untuk tahu volume semennya aja, 1 dibagi 4 ya, total bagiannya. Dikali 0,035. Didapatlah 0,00875 meter kubik. Terus kita konversiin si semen ini ke berat. Karena kan kita mau tahu berapa kilogram semen yang dibutuhkan. Nah, density semen itu 1440 kilogram per meter kubik. Berarti untuk cari berat semennya, volume semen dikali sama density semennya. 0,00875 dikali 1440 kilogram per meter kubik. Didapatlah 12,6 kilo untuk semen 1 meter persegi batu bata. Terus lanjut ke pasir pasangnya. Pasir pasangnya itu kan berarti tadi 3 ya. Dia ini. 3 dikali 0,00875. Didapatlah 0,026 meter kubik. Karena pasir pasang itu dia kita belinya
bukan per berat tapi per meter kubik. Jadi udah selesai nih di sini 0,0026 meter kubik. Terus pekerjanya dibilang 125 menit 1 meter persegi. Berarti di dalam 7 jam itu dia bekerja itu adalah 0,3 OH. Tukang batunya tadi satu tukang batu membawahi 3 pekerja, berarti dibagi 3 yaitu 0,1. Untuk kepala tukangnya dibagi 10, karena satu kepala tukang membawahi 10 pekerja. Jadi 0,01 gitu untuk menghitung bahan beserta tenaga untuk analisa pemasangan bata merah meter persegi. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Nah, teman-teman, untuk sesi 1 online di streaming YouTube ini sampai sini, nanti kita akan lanjut ke Zoom online. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, boleh kita bahas di pertemuan kedua itu, sesi kedua. Oke, sampai ketemu di Zoom online. Bye-bye.